Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai materinya luas dan keliling lingkaran. Sebelum mendengarkan penjelasan Pak Guru, baiknya kalian sudah menyiapkan dulu ya buku matematika catatanmu di samping handphonemu agar kalian bisa mencatat informasi yang Bapak berikan. Pesan Bapak adalah tolong jangan di-skip video yang Bapak tampilkan di YouTube. Mengapa? Karena video yang Bapak tampilkan adalah video yang penting untuk kalian ketahui sehingga kalian memahami mengenai luas dan keliling lingkaran. Nah, ketika menjelaskan, coba biasakan menggunakan headset ya, supaya kalian tidak terganggu dengan kebisingan lingkungan sekitar. Kalau sudah siap, yuk kita langsung mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Ya, materi kita adalah luas dan keliling lingkaran. Tenang-tenang, matematika hari ini tidak membuat kalian pusing 7 keliling. Cuma, kalian harus memperhatikan ya dengan seksama. Yuk, tanpa berpanjang-panjang lagi, daripada menghabiskan kuota, kita langsung saja ya melihat contoh soal nomor 1. Nomor 1 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Diketahui diameter sebuah lingkaran 6 cm. Tentukanlah luas dan keliling lingkaran tersebut. Nah, ini kan soal cerita. Kalau soal cerita, lebih baik kita tulis kayak begini, nak, caranya nih. Pertama kita tulis, diketahui. Atau Bapak singkat, dik. Apa yang diketahui, nak? Yang diketahui adalah diameter sebuah lingkaran. Panjangnya 6 cm. Nah, kita tulis di sini. Diameter. Diameter. Nah, diameter itu, diameter. Salah deh. Diameter. Diameter itu lambangnya D. Ya kan? Berapa senti? 6 cm. Nah, kalau diketahui diameternya 6 cm, apa yang dicari? Yang dicari kan keliling dan luas. Berarti kita tulis di sini. Ditanya atau dicari ya. Luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, inilah pemahaman kita mengenai soal nomor 1. Kemudian kita jawab. Bentar ya, Pak Guru panjangin dulu nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau diketahui diameter atau D sama dengan 6 cm, pertama-tama kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Jari-jari itu lambangnya R. Berapa sentimeter? Nah, kalau Bapak buat lingkaran, nih lingkarannya nih misalnya ya. Ini lingkaran. Ini titik pusatnya. Titik pusatnya namanya P. Nah, dari titik P ke titik O itu namanya jari-jari. Nih, jari-jari nih. Dari titik pusat P ke titik O itu namanya jari-jari, lambangnya R.
Nah, dari titik P, apabila Bapak sambungkan ke sebelah kiri, ke titik M, namanya juga jari. Dari titik pusat ke titik O, namanya jari-jari. Dari titik pusat P ke titik M, namanya juga jari-jari, sama. Ada berapa jari-jarinya? Ada 2, ya enggak? Ada yang R1 yang di sebelah kiri dan R2 yang di sebelah kanan. Nah, kalau dari titik M, ke titik O, ya, dari ujung kiri ke ujung kanan, itu namanya diameter. Tuh. Kalau kita perhatikan, maka harus ada 2 kali R agar panjangnya sama dengan 1 diameter. Bapak pelan-pelan nih ngejelasinnya ya. Bapak ulangi lagi. Untuk menempuh 1 kali diameter dari M melewati P ke titik O membutuhkan 2 kali R, yaitu R1 dan R2. Semoga kalian paham ya. Ih, kayak jadi orang ya. Nggak sengaja jadi orang. Berarti 2 kali R sama dengan 1 kali D. Ya, berarti 1 kali diameter harus 2 kali R. 2 ditambah, R ditambah R. R-nya ada 2 ya. R1 sama dengan R2. Nah, seperti itu. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Sama aja. Ya. Nah, kalau diketahui diameternya 6. Ya enggak. Kalau diameternya 6 nih. Diameternya sama dengan 6. Ya, diameternya 6. Maka berapa tambah berapa sih? Gitu kan? Tapi syaratnya harus sama. Berapa tambah berapa, angkanya sama, hasilnya sama dengan 6. Ayo, berapa anak-anak? Iya, 3. 3 tambah 3. Berarti R-nya dapat kita ya. R-nya berapa? 3, Pak Guru. Iya, 3 betul anak-anak. Taruh di sini. Tuh. Sekarang kita baru kerjakan. Luas lingkaran. Luas lingkaran. Bapak tulis dulu rumusnya. Nih, kebiasakan tulis dulu rumusnya. Rumus luas lingkaran. Rumusnya apa yuk? L sama dengan Pi kali R atau R kuadrat. Silakan mau pakai yang mana, sama aja. Kita masukkan deh tuh. R-nya dulu. Ini dulu, R-nya dulu kita masukin. 3 kan? Pi kali 3 cm kali 3 cm. Nah, kita Pi-nya mau pakai yang mana? Pakai 3,14 apa 22/7? Iya, betul. Pakai yang 3,14. Kenapa? Karena 3 bukan merupakan kelipatan dari 7. Ini.
ingat ya anak ya, di rumah walaupun nggak ada Pak Guru, jangan menggunakan kalkulator terus-menerus. Kenapa? Suatu hari nanti kalian ketika ujian tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, kalian akan bermasalah karena kalian nggak terampil dalam menghitung perkalian ataupun pembagian. Karena terlalu terbiasa dengan penggunaan kalkulator gitu. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengerjakannya? 3,14-nya kita rubah dulu yuk menjadi bilangan pecahan. Ini kan kemarin sudah dipelajari ya. Bagaimana sih merubah 3,14 menjadi pecahan? Caranya gini, komanya jangan dianggap dulu. 3, 1, 4. Komanya jangan dianggap ya. Per. Nah, sekarang baru kita anggap komanya. Nih, 3,14. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2, Pak. Ada 2 angka, berarti 00, 00. Nolnya 2 ya, sama. Terus, tambahin 1 di depannya. Dikali 3 cm dikali 3 cm. Sama dengan sebentar ya, tabletnya Bapak nih memorinya kayaknya kepenuhan. 314 per 100, 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Nah, 314 dikali 9. Pakai perkalian susun. 314 dikali 9. 9 kali 4 sama dengan 36. Taruh 3 di atasnya. 9 kali 1, 9. Tambah 3, 12. 9 kali 3 sama dengan 27. Tambah 1, 28. 2826 per 100. Berapa nih ayo? Bentar ya, Bapak kosongin dulu tempatnya supaya bisa. Oke. Caranya gimana nih? 2826 per 100. Kenapa Bapak tulis gede? Bukan Bapak mau lebay-lebayan tulisannya gede. Supaya kalian paham, supaya kalian lihat dulu gitu ya. Bagi 100 kan ya. 100 nolnya ada 2 kan ya. Hitung dari belakang nolnya 2. Sebanyak 2 kali. Hitung dari belakang. 1, 2, koma. Nah itu dia. 28,26. Ya, satuannya apa? Satuannya adalah sentimeter persegi. Nih, ini nomor 1 nih. Tapi udah selesai belum? Belum. Rumus kelilingnya belum kita tulis karena dicari keliling lingkarannya itu berapa. Ya, Bapak pelan-pelan nih sengaja nih supaya apa? Supaya kalian paham karena masih banyak yang kalian belum hafal, yang belum kalian pahami. Tiba-tiba langsung aja hasilnya entah dari mana gaib tiba-tiba keluar. Ya, maaf ya kalau Bapak lama menjelaskannya karena Bapak mau mendetil. Ini terakhir kita kali membahas luas dan keliling lingkaran. Minggu depan atau besok kita akan belajarnya variasi dari soal-soal luas dan keliling lingkaran ya. Oke, lanjut. Sekarang kita adalah keliling. Keliling. Sebentar ya. Keliling lingkaran. Apa rumusnya keliling lingkaran? Kita tulis dulu. Keliling sama dengan pi kali D atau 2 kali pi
kali R. Nah, kita lihat lagi yang di atas. Apa yang diketahui? Diketahui D-nya 6, R-nya 3. Oke. D-nya 6 ya. Berarti gini kan? Pi kali D-nya 6. Nah, baru kita tentukan. Kalau D-nya 6, maka Pi-nya pakai yang mana? Pakai yang 3,14. Terus caranya bagaimana? Ya caranya boleh kita jadikan bilangan pecahan dulu. 314 per 100 dikali 6. Caranya gimana nih? Berarti 314 dikali 6 per 100 sama dengan 1884 per 100. Bener nggak sih 314 kali 6 sama dengan 1884? Kita coba dulu. 314 dikali 6. 6 kali 4 sama dengan 24. 6 kali 1, 6. Tambah 2, 8. 6 kali 3, 18. Oh betul ya berarti ya. Oke, Bapak hapus. Kalian nanti menghitungnya jangan di samping catatan. Kalian di kertas yang lain. Bapak memberi contoh ini karena Bapak menggunakan tablet, bukan menggunakan kertas. Nah, berarti caranya sama kayak tadi, Nak. Ditulis dulu 1884. 100 itu nolnya ada berapa sih? Ada 2. 1, 2. Maka dari belakang kita tulis lagi 2 kali 1, 2, koma. Nah, gitu. Berarti 18,84. Satuannya sentimeter. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya kami mau pakainya yang rumusnya 2 kali Pi kali R? Boleh, sama aja kok. Nih ya, Bapak tambahin nih supaya kalian paham. Ya. Nih, Bapak pisahin ya, Bapak pisahin. Oke. 2 kali Pi-nya dimin dulu. Pi kali R. R-nya berapa? Tadi diameternya 6. Maka jari-jarinya 3. Gitu kan? Nah, Pi-nya pakai yang berapa? Pakainya yang 3,14 dong. Iya, 3,14 dikali 3. Terus bagaimana? Biar nggak bingung, Bapak, sebentar ya, lagi loading. Nah, Bapak mengalihkan dulu yang ini. Nih, 2 kali 3 sama dengan 6. Dikali 3,14. Loh. Sama kan? Nah, sama ternyata. Nih. Ujung-ujungnya sama aja. Mau pakai rumus Pi kali D atau rumusnya 2 kali Pi kali R. Ujung-ujungnya sama ternyata. Nah, udah deh. Kalau begini kan berarti 314 per 100 sama dengan 6 kali 314 per 100. Sama yang ini kan? Iya. Sama dengan 1884 per 100 sama dengan 18,84 cm. Sama. Mau pilih yang mana? Sama aja. Mau rumusnya yang Pi kali D atau Pi kali 2 kali R sama aja. Silakan kalian pilihkan, tentukan satu saja. Yang mana kalian mau menggunakannya. Oke, next. Nomor 2. Bapak akan cepat ya, supaya waktunya juga jangan terlalu lama. Jari-jari sebuah lingkaran. 10 cm. Tentukan luas dan keliling lingkaran. Yang diketahui adalah jari-jarinya. Jari-jari sebuah lingkaran panjangnya 10 cm. Tentukan luas dan keliling lingkaran. Nah, yuk. Nomor 1 diketahui apa tadi? Diketahui adalah jari-jarinya.
jari-jari lingkaran sama dengan 10 cm. Yang ditanya luas dan keliling lingkaran tersebut. Yuk. Oke, ntar Bapak kasih tempatnya dulu ya, supaya lega. Oke, berarti jawab. Kita mau kerjakan yang luas dulu kan? Kita tulis dulu. Luas lingkaran. Rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat atau R kali R. Kita tulis dulu nih jari-jari lingkaran kan tadi lambangnya apa ya? Lambangnya kan ini R, ya kan? Jari-jari kan itu R ya. Nah, berarti sama dengan Pi kali 10 kali 10. Itu berarti Pi-nya pakai yang mana nih? 22/7 atau 3,14? Iya, pakainya yang 3,14 karena 10 bukan kelipatan dari 7. Nah, 3,14 kita jadikan bilangan pecahan. 314/100 kali 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, paham ya? Nah, kalau ini ada 100 di bawah di bilangan penyebut, nah 100-nya di atas di bilangan pembilang, nah ini bisa saling membagi nih. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 100. Ya kan? Berarti tinggal 314 per 100 bagi 100, 1 kali 100 bagi 100, 1. Sama dengan 314 cm persegi. Ini dia. Ayo, gampang kan? Iya, sekarang kita mau cari kelilingnya. Kelilingnya, Bapak kasih tempat dulu. Oke. Nah, sekarang kelilingnya. Keliling. Lingkaran. Mau pakai yang mana nih? Kali ini Bapak mau pakai yang Pi kali D ya. Keliling sama dengan Pi kali D misalnya. Nah, D-nya berapa nih? Diketahui nggak D-nya di atas? Enggak, taunya cuman R. Diketahuinya cuman R, berarti D-nya bagaimana nih? Berarti diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari kan tadi ya. Perlu 2 jari-jari untuk menjadikan 1 kali diameter. Berarti 2 kali 10. 10-nya dari mana? Ya dari sini, dari yang atas. Jari-jari itu 10 gitu ya. 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Itu nggak pakai. Nah, seperti ini. Berarti baru kita bisa masukkan ke dalam rumus keliling lingkaran. Tadi kan Pi-nya udah ditulis, D-nya kan tadi berarti 20 ya kan? 20 cm kan? Nah, berarti Pi-nya pakai yang mana? 3,14 Pak Guru kali 20 cm. 3,14-nya kita rubah jadi bilangan pecahan sama dengan 314 per 100 dikali 20 cm.
Nah, 100 sama 20 kan bisa saling membagi nih. Kita sederhanakan aja, sama-sama dibagi 20. Sama-sama bagi 20 ya. 314 per 100 bagi 20, 5. Dikali 20 bagi 20, 1. Sama dengan 314 kali 1 per 5. Sama dengan 314 per 5. Berapakah 314 per 5? Yuk kita sama-sama hitung. 314 per 5. 5 kali berapa supaya mendekati 30? 5 kali 6. 6 kali 5, 30. Kurang. 31 kurang 30, 1. Turun 4. 5 kali berapa supaya hasilnya mendekati 14? Kali 1. Kali 1. 1 kali 5, bukan 1 ya, 2. Sorry. 2 ya, bukan 1, 2. 2 kali 5, 10. Kurang, 14 kurang 10, 4. Karena nggak cukup, tambahin 0. Di bawah, di atas tambahin koma. 5 kali berapa supaya 40? 8. Taruh di atas. 8 kali 5, 40. Habis. Berarti 314 dibagi 5 sama dengan 62,8 cm. Nah, seperti itu. Nah, Bapak lihat dulu ya udah berapa lama nih. Oh, 26. Cepat sekali waktunya. Oke. Sampai nomor 3 aja ya. Sampai nomor 3 aja. Sabar. Ya, nomor 3. Nah, kenapa nomor 3 Bapak pentingin? Karena ini pakai koma-komaan. Ya, ini keterampilan berhitung kalian nih yang dipentingkan di sini. Caranya sama, nggak usah bingung. Caranya sama, rumus-rumusnya tetap sama. Yang membedakan adalah keterampilan kalian berhitung. Oke, lanjut ya, langsung. Jari-jari sebuah lingkaran sama dengan 3,5 cm. Tentukan luas dan keliling lingkaran tersebut. Apa yang diketahui dari soal nomor 3? Tetap ditulis ya, karena ini soal cerita. Kenapa perlu ditulis, diketahuinya, ditanya dan jawabnya, supaya kalian tuh bisa memetakan terlebih dahulu apa yang unsur-unsur apa yang kalian sudah ketahui dari soal. Ketahui jari-jari lingkaran sama dengan 3,5 cm. Ditanya, luas lingkaran berapa? Kelilingnya berapa? Gitu kan ya. Mari kita jawab. Yang pertama ditanya luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R kali R. R-nya diketahui nggak? Diketahui, ini dia R. R itu apa nak? Jari-jari. Berarti 3,5 kali 3,5. Pi-nya berapa nih? Mau pakai 22/7 atau 3,14? Nah, kalian lihat dulu. Sebelum menentukan Pi-nya, kita kerjain dulu nih yang 3,5 sama 3,5. Kita jadiin dulu bilangan pecahan. 35 jadinya per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ini hanya ada satu angka, yaitu nomor 5. Nah, satu angka itu ternilai dengan 10. Gitu ya. Nah, 3,5 juga begitu. 35 per 10. 10-nya dari mana? Bapak ulangi lagi. 10 ini datangnya dari berapa banyak angka di belakang koma.
Di belakang koma ini cuma ada satu angka, ya enggak? Cuman satu angka, yaitu angka 5. Nah, satu angka itu senilai dengan 10. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah dijadikan bilangan pecahan, 3,5 menjadi 35/10, maka kita bisa tentukan pi-nya kita pakai yang mana. Nah, karena ini adalah angkanya 35, maka 35 itu kan kelipatan 7, ya enggak? 7 kali berapa supaya hasilnya 35? 7 kali 5, hasilnya 35. Berarti kita pakai yang 22/7. Ya. Oke. Berarti ini kita kalikan. Boleh kalian mau kalinya lurus 22 kali 35 kali 35 taruh di sini titik. Boleh. Per 7 kali 10 70 kali 10 700 boleh. Silahkan kalau kalian mau pakai cara yang seperti itu. Cuman kalau Bapak mau sederhanain dulu supaya nggak terlalu gede angka-angkanya. Nah, ini adalah keterampilan kalian dalam berhitung matematika. Kalian jangan sangka kalau keterampilan itu adanya di SBDP sama PLBJ doang. Salah, matematika juga punya keterampilan, yaitu keterampilan berhitung. Nah, bagaimana nih? Kita menyederhanakannya. Kita lihat dulu jeli nih. 22/7 kali 35/10 kali 35/10. Kita jeli dulu. Oh, yang ini nih. 7 yang ini sama 35 yang ini nih bisa saling disederhanakan nih. Ingat ya, bisa menyederhanakan hanya dalam perhitungan perkalian. Ya. Dan itu antara pembilang dan penyebut. Nggak boleh penyebut dengan penyebut atau pembilang dengan pembilang. Nggak boleh. Yang boleh adalah antara pembilang dan penyebut. Atas sama yang bawah. Nah, ini sama-sama dibagi 7 ya. Iya. Oke, terus mana lagi nih? Oh, yang ini nih. Yang 22 sama yang 10. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama juga dibagi 2. Ya. Terus, kalau sudah ada lagi nggak? 35 sama 10. Oh, bisa juga nih. Sama-sama dibagi 5. Nih. Nah, kenapa disederhanakan? Supaya angkanya nanti lebih kecil lagi. Gitu, nah. Oke. 22 dibagi 2. Yang ini kan kita kerjain kan. 22 bagi 2 sama dengan 11. 7 bagi 7 sama dengan 1 kali. 35 bagi 5 sama dengan 7. 10 bagi 2 sama dengan 5 kali. 35 bagi 7 sama dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Bapak cek lagi ya. 22 bagi 2, 11. Oke. 7 bagi 7, 1. Oke. 35 bagi 5, 7. Sip. 10 bagi 2 sama dengan 5. 35 bagi 7 sama dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, kalau gimana lagi nih? Ada lagi nggak nih? Dalam barisan yang ini ada lagi nggak yang bisa disederhanakan? Oh, bisa, Pak. Yang mana? Yang ini nih. Sama-sama dibagi 5, Pak. Nih. Oke. Betul. Berarti Bapak taruhnya di samping sebelah samping aja ya. 11/1 kali 7 kali 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1/2. Nah, kalau begini kan gampang ya. 11 kali 7, 77. Kali 1, ya 77. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Berarti 77 dibagi 2 sama dengan 38,5.
sama dengan 38,5 cm persegi. Pak, 38,5 dari mana caranya? Dari bagi susun. Gimana Pak caranya? Oke, fine. Bapak ajarin lagi. Walaupun ini udah diulang-ulang dari kelas 4. 77 bagi 2. 2 kali berapa supaya hasilnya mendekati 7? 2 kali 3 Pak Guru. 3-nya taruh di atas. 3 kali 2 sama dengan 6. Kurang. 7 dikurang 6. 1. Turun enggak? 7-nya yang di samping kanan. Turun Pak. Iya. 2 kali berapa supaya 17? 2 kali 8. Why? Karena 8 kali 2 sama dengan 16. 17 kurang 16. 1. 2 kali berapa supaya hasilnya 1? Ora ono Pak. Tambahin 0 di bawah. Di atas kasih koma. 2 kali berapa supaya hasilnya 10? 5. Taruh di atas 5-nya. 5 kali berapa supaya 2? 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. 10 kurang 10 habis. Berarti hasilnya 38,5. Itu caranya. Ya, Bapak hapus supaya kalian catatannya nanti juga rapih. Bapak nggak mau nanti kalau Bapak periksa catatannya berantakan kayak kelas 1 SD. Oke, lanjut. Luas lingkarannya sudah didapat, maka kita sekarang cari kelilingnya. Keliling lingkaran. Kelilingnya pakai yang mana? Pak, saya mau pakainya yang 2 kali pi kali R. Boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja. Kebetulan R-nya kan udah diketahuin ya. 3,5 kan? Nih 3,5 nih R-nya. Taunya dari mana Pak? Aduh, Bapak ulangin lagi. Taunya 3,5 dari mana? Dari soal. Nih, jari-jari lingkaran sama dengan 3,5. Jari-jari lingkaran itu R. Nah, R-nya 3,5 dikali 2. Berarti pi-nya pakai yang mana? Pi-nya belum kita tentukan. Rubah dulu 3,5-nya menjadi 35/10. 35/10 dari mana? Udah Bapak jelasin di atas ya, barusan aja. Nah, berarti karena ada angka 35 di sini, berarti ini kelipatan 7. Berarti makainya yang 22/7. Bisa disederhanakan nggak? Oh bisa, bisa saja. Berarti yang mana nih? Nih, yang ini kan sama-sama dibagi 7. 2 kali 22, 7 bagi 7, 1 kali 35 bagi 7, 5/10. Lalu caranya gimana? Nah, supaya kalian gak bingung, 2 yang ini kita jadikan saja bilangan pecahan juga, biar sekali jalan. 2 itu sama dengan 2 per berapa sih? 2/1 kan? Iya. Nah, Pak saya mau cara yang lurus Pak. Boleh, berarti 2 kali 22 sama dengan 44 dikali 5 per 1 kali 1, 1. 1 kali 10, 10. Berarti per 10. Baru 44 kali 5. Tulis dulu 44 kali 5. 5 kali 4, 20. Ini kan. 5 kali 4, 20. Tambah 2 yang di atas. 22 sama dengan 220/10. Terus kalau begini bagaimana Pak? Jangan bingung. Jangan bingung. Caranya yaitu pakai coret saja. Di bawah 01 dicoret. Di atas ada nolnya juga 1. Sama-sama dicoret. 22
dibagi 1 sama dengan 22 sentimeter. Inilah keliling lingkarannya. Tadi inilah luas lingkarannya. Nah, anak-anak, tidak terasa ya sudah 30 menit lebih kalian menyimak. Tidak terasa juga Bapak sudah menjelaskan selama 30 menit. Alangkah cepatnya waktu itu bergulir ya, Nak ya. Baru Bapak menyadari, mungkin kalian juga menyadari, betapa beruntungnya kita waktu itu bisa mendengarkan penjelasan di kelas tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi kuota. Ini sudah 30 menit. Berapa banyak kuota yang kita habiskan untuk mendengarkan penjelasan Pak Guru? Berapa menit Pak Guru menghabiskan kuota Pak Guru sendiri untuk menjelaskan untuk kepada kalian, demi kalian. Jadi ingat, catat baik-baik, ingat di dalam pikiran kalian. Bukan kalian saja yang berkorban kuota. Bukan murid saja yang berkorban kuota. Bukan orang tua saja yang berkorban mengeluarkan uang untuk beli kuota. Tapi gurumu juga membelikan kuota untuk dirinya supaya kalian bisa belajar. Camkan itu baik-baik ya, Nak ya. Yang berkorban kuota itu bukan cuma kalian, tapi Pak Guru juga. Kita sama-sama korban. Oleh karena itu, pergunakanlah kuotamu dengan sebaik-baik mungkin. Dengarkan penjelasan Pak Guru, Bu Guru yang sudah disampaikan melalui media internet. Jangan sia-siakan. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian catat semua penjelasan Bapak yang ada hari ini di dalam buku catatan kalian. Sekaligus kalian mengingat lagi caranya, memahami. Silakan hubungi Pak Guru bagi anak-anak kelas 6B atau hubungi Bu Ani untuk anak-anak kelas 6A. Tanyakan lagi apabila penjelasan Bapak kurang bisa diterima atau ada yang tidak dipahami. Ya, Bapak 1 kali 24 jam siap untuk mendengarkan pertanyaan kalian masing-masing. Demikian juga pasti Bu Ani juga siap apabila dibutuhkan untuk menjelaskan materi yang belum dianggap paham. Oke anak-anak, setelah ini seperti biasa kalian mengerjakan latihan. Ya, ada latihan yang buat hari ini, ada yang latihan buat besok. Jadi menyimaknya 1 kali aja ya di hari Selasa ini. Oke anak-anak, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.